Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 45. Sangat rindu. Nina bangun ketika azan subuh. Ia kemudian duduk. Di dalam kamar ini begitu sangat gelap karena masih sangat pagi. Nina selalu memadamkan lampu minyak tanah yang biasa digunakannya untuk alat penerang bila akan tidur. Nina mengambil korek api dan menyalakan lampu minyak tanah tersebut. Suara ayam berkokok begitu sangat enak didengar ketika subuh seperti ini. Suara ayam itu membuat suasana tidak terasa begitu sangat sepi. Nina berjalan menuju ke dapur rumahnya. Ternyata, kalau dalam kondisi seperti ini, rumah yang kecil terasa lebih enak karena enggak capek untuk ke dapur. Nina tersenyum ketika berjalan menuju ke dapur sambil membawa lampu di tangannya. Ia berwudu untuk melakukan ibadah sholat subuhnya. Setelah selesai berwudu, Nina langsung melakukan sholat subuh. Nina sangat rindu untuk sholat berjamaah bersama Mas Johan. Nina membuka mukena yang dipakainya. Nina mencium mukenanya selepas sholat. Mukena yang dipakai merupakan mahar pernikahan yang diberikan oleh suaminya. Dulu, Nina selalu mencium tangan Mas Johan bila selesai sholat. Tapi sekarang, Nina hanya bisa mencium mukena yang Mas kasih sebagai mahar. Perutnya yang sudah besar membuat dirinya begitu kesulitan untuk berdiri. Nina merapikan perlengkapan sholatnya dan kemudian ia berjalan-jalan di dalam rumahnya. Nina tidak berani untuk keluar sendiri dari rumahnya karena di luar masih begitu sangat sepi. Jalan-jalan pagi itu sangat dianjurkan. Katanya biar anak ibu lahirnya enggak sulit. Kita jalannya di dalam rumah aja. Di luar sepi, ibu enggak berani. Nina berkata sambil mengusap perutnya. Nina berjalan-jalan di dalam rumahnya tersebut. Setelah merasa lelah, Nina membuat minum dan juga memakan biskuit yang dijadikannya untuk sarapan paginya. Nina masuk ke dalam kamarnya. Ia memasukkan perlengkapan untuk bayinya ke dalam tas dan perlengkapan untuk dirinya setelah selesai melahirkan. Nina sangat ingat bahwa tetangganya sudah mengingatkan bahwa dirinya harus menyiapkan baju-baju perlengkapan bayi dan juga perlengkapannya di dalam tas. Jadi, bila nanti tiba-tiba mau melahirkan, sudah tinggal angkat tas, nggak perlu cari-cari lagi. Nina berbaring di atas kasur dengan posisi miring ke kiri. Nina mengusap-usap perutnya setiap kali merasa perutnya sakit. Namun, sakit itu perlahan-lahan hilang. Ayo nak, semangat, temani ibu. Doakan ibu kuat ya nak. Nina mengusap air matanya. Sejak pagi hingga sekarang, Nina hanya berbaring-baring di atas tempat tidur. Ia sudah tidak berselera untuk makan. Nina mengusap kasur di sebelahnya, kasur di mana tempat suaminya dulu selalu berbaring. Nina menutup matanya dan terus mengusap kasur tersebut. Ia merasakan suaminya yang berbaring di sebelahnya bila sedang memejamkan matanya seperti ini. Hanya dengan seperti ini, Nina bisa merasakan keberadaan Mas. Sekarang Nina hanya bisa memeluk bayang-bayang Mas. Mas apa tahu seperti apa rasanya memeluk bayang-bayang? Terasa seperti menangkap angin. Nina terus mengusap kasur tersebut, seakan ia sedang memegang tubuh suaminya. Nina rindu dimanja seperti dulu. Nina rindu dengan sikap Mas yang selalu merayu dan membujuk Nina. Mas, anak kita akan lahir sebentar lagi. Apa Mas menyuruh Nina untuk berusaha sendiri? Apa Mas tidak kasihan dengan Nina? Apa Mas tidak ingin menggazani anak kita saat lahir nanti? Nina mengusap air matanya. Nina membuka matanya dan memandang kasur tempat alas tidur suaminya. Nina selalu menempati janji sama Mas. Nina selalu setia menunggu Mas di sini. Tapi kenapa Mas tidak tepati janji dengan Nina?
Tangannya tidak ada henti-hentinya mengusap kasur tersebut. Mas, Nina sungguh sangat rindu sekali. Nina selalu berharap Mas datang di dalam mimpi Nina. Tapi sekarang Mas enggak pernah muncul di dalam mimpi Nina. Padahal Nina ingin bercerita, ingin bertanya, Mas sekarang di mana? Tangis Nina semakin pecah ketika merasakan sesak di dadanya. Ya Allah, berilah aku kekuatan, berikan aku keselamatan, dan juga anakku. Namun, bila Engkau ingin memanggilku nanti, aku ikhlas dan siap. Aku ingin tetap bersama dengan anakku. Aku ingin hidup bersama, dan bila menghadapmu juga bersama dengan anakku. Anakku tidak memiliki siapa-siapa, begitu juga dengan diriku. Sampai saat ini, suamiku masih belum kembali. Nina mengusap-usap air matanya. Nina mendengar suara azan. Meskipun dirinya sudah sangat sulit berdiri, namun ia tetap menjalankan ibadahnya. Kita sholat dulu nak. Kita berdoa kepada Allah agar kita tetap bersama baik di dunia dan di surga nanti. Ibu sangat sayang sama anak ibu. Ibu akan berjanji untuk terus kuat. Ibu yakin anak ibu juga begitu, akan hidup untuk ibu. Nina tersenyum dan berjalan menuju ke belakang. Ibu sungguh tidak sabar untuk melihat anak ibu. Kata orang, anak ibu laki-laki. Tapi ada juga yang bilang perempuan. Ibu jadi begitu sangat penasaran. Nina masuk ke dalam kamar mandi yang ada di belakang rumahnya. Ia berwuduk dan kemudian keluar dari dalam kamar mandi dengan membawa ember berwarna hitam yang berukuran 5 liter. Ember itu tidak diisi penuh oleh Nina. Ia hanya mengisi setengah. Tubuhnya terasa sangat lelah sehingga tidak mampu mengangkat air yang banyak. Namun, mengingat di rumah air sudah sedikit sekali, Nina harus tetap mengangkat air guna untuk memasak dan mencuci piring. Nina melakukan ibadahnya. Ia duduk di atas sajadah setelah menyelesaikan sholatnya. Di saat sholat seperti ini, Nina akan selalu berdoa untuk keselamatan suaminya. Nina tiada hentinya berdoa agar suaminya pulang secepatnya. Nina memejamkan matanya ketika perutnya kembali terasa sakit dan mengusap-usap bagian perut tersebut. Anak ibu sekarang sudah rajin olahraga. Ucapnya yang merasakan keras di bagian perutnya, seakan sedang memegang bagian kepala anaknya. Tapi ini nggak mungkin bagian kepala, soalnya kan kepalanya sudah di bawah. Ini mungkin kaki. Ucap Nina sudah mengetahui seperti apa posisi bayi yang akan lahir. Nina duduk di depan teras rumahnya, memandang anak-anak tetangganya yang sedang bermain. Di saat sore seperti ini, anak-anak sangat banyak bermain di depan rumah. Gimana Nina? Apa sudah ada tanda-tanda? Tanya Wati. Belum ada mbak, ucap Nina. Udah ada rasa-rasa sakit belum? Tanya Desi. Sudah, tapi sebentar terus hilang, jawab Nina tersenyum. Nanti bila ada sakit, jangan segan-segan untuk minta tolong, ucap Wati. Iya, jawab Nina. Nina harus kuat, harus semangat untuk anak, ucap Desi. Nina menganggukkan kepalanya. Iya mbak, mungkin Mas Johan tidak berhasil membujuk kedua orang tuanya agar bisa menerima Nina. Jadi, sampai sekarang dia pasti lagi merayu kedua orang tuanya, ucap Nina tersenyum. Meskipun dirinya begitu sangat sedih, namun dia tidak ingin memperlihatkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dirinya tampak begitu sangat kuat. Iya, mbak yakin Nina pasti kuat, pasti bisa, ucap Wati. Nanti, kalau melahirkan itu, Nina nggak boleh teriak-teriak, pesan Desi. Kenapa gitu mbak? Tanya Nina. Bisa kehabisan tenaga kita, lagian juga malu orang kalau dengar, jelas Desi. Gitu ya mbak, ucap Nina. Iya, jawab Wati yang begitu sangat tidak tega memandang Nina. Nina harus semangat. Ingat,
Wajib makan agar ada tenaga untuk melahirkan, ucap Wati. Perut Nina sekarang sudah sering sakit, jadi kadang selera makannya udah bener-bener enggak ada lagi. Bila mau melahirkan memang seperti itu, tapi kita wajib makan, karena kita itu butuh tenaga yang banyak, jelas Wati. Iya, Nina terus makan kok Mbak, jawab Nina yang kemudian tersenyum.